Jadi kami sampaikan ya rekan-rekan sekalian bahwasanya Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan itu berdasarkan suatu alat bukti. Langsung Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Selamat pagi. Pada saat ini kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan fenomena yang terjadi sesaat setelah penahanan Ibu Cik ya, inisial CIK, yang notabene-nya adalah Bupati Kabupaten Sitaru. Beberapa fenomena perkembangan yang terjadi bahwasannya terjadi suatu informasi kepada masyarakat tentang penanganan perkara ini, yaitu semacam flying victim opini ya. Jadi opini yang seakan-akan pelaksanaan penahanan itu dilaksanakan secara tidak adil, terus kemudian menzolimin dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan suatu upaya-upaya gerakan melalui media massa terkait pengaburan opini tersebut. Jadi kami sampaikan ya rekan-rekan sekalian bahwasanya Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan itu berdasarkan suatu alat bukti yang cukup ya. Artinya apa? Beberapa dokumentasi juga kita dapatkan bagaimana penderitaan terhadap korban-korban itu. Kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar 1.350 orang terhadap korban ya, dari sekitar 1.900. Kita lihat saja daripada rentetan dari penanganan perkara penyaluran dana bencana ini ya. Jadi ketika penyaluran bencana itu dilaksanakan pada akhir tahun 2024 yang seharusnya telah sudah terdistribusikan, baru terdistribusi ya. Terakhir tinggal 10% itu di bulan Desember 2025. Ya, jadi sekian lama ya, hampir kurang lebih 1 tahun itu dana itu mengendap. Nah, itulah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial CIK. Karena sebagai bupati bertanggung jawab terhadap keuangan dan fisiknya, satu itu. Terus kemudian melakukan pengkondisian terhadap pembagian barang-barang tersebut. Jadi itu yang perlu disampaikan. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini, mungkin ada suatu pemberitaan ya terkait dengan pimpinan kami Kajati yang terindikasi atau diinformasikan bertemu dengan seseorang pejabat atau tokoh partai politik tertentu. Nah, ini kami sampaikan bahwasannya foto yang di-share di media massa itu adalah foto yang sebetulnya sudah cukup lama ya. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Satu, yang kedua, bahwasanya pimpinan kami itu bertemu di ruang terbuka dan semua orang bisa mengakses ya. Bisa saya lihatkan di sini ada pengunjung-pengunjung yang lainnya. Jadi tidak mungkinlah persoalan-persoalan yang terkait dengan hal itu ya dikaitkan dengan persoalan yang sedang kita sidik ini. Jadi bisa disimpulkan ini pengalihan isu ya, bahwasanya penyidikan yang kita lakukan itu ada semacam by order, itu tidak ada sama sekali ya. Bagi Kajati seorang pejabat publik, siapapun yang bertemu adalah suatu hal yang suatu kewajaran. Apalagi ini di tempat umum, coba digarisbawahi. Ini di tempat umum dan semua bisa mengakses, bisa melihat dan lain sebagainya.
begitu. Terus kemudian hal-hal yang menarik bahwasanya ada semacam gerakan moral ya, yaitu itu suatu hal yang kewajaran terkait yang di tugu pala ya gitu, untuk berdoa bersama itu suatu hal yang kewajaran. Tapi perlu diingat ya bahwa itu adalah merupakan suatu gerakan ya simpatik kepada Bupati dengan JK itu. Sepanjang itu berdoa bersama nggak masalah, tapi ini digiring ke opini bahwasanya masyarakat sangat menyayangkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Bupati. Itu opini yang dicoba untuk dialihkan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal kita ketahui bahwasanya yang banyak korban itu di Tagulandang. Sedangkan gerakan-gerakan untuk simpatik dan lain sebagainya itu di Siau. Jadi ya, kita tahu kok, kita juga ada di sana, siapa pesertanya dan lain sebagainya kita tahu. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara lebih khusus adalah tim penyidik dalam koridor pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tidak ada motif apapun ya di situ, tidak ada motif politik, semua bekerja secara profesional dan saya yakin teman-teman masih menjaga integritas dalam pelaksanaan pekerjaan. Saya kira itu. Ada langkah-langkah hukum Pak yang diambil untuk oknum-oknum yang boleh dikatakan yang sudah melakukan pencemaran nama baik kan untuk institusi? Saya tidak mengatakan pencemaran nama baik ya ini, karena itu hanya suatu gerakan pengalian isu saja, ya pengalian isu saja. Jadi saya tidak mengatakan itu pencemaran nama baik, tapi kita juga menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai ada pergeseran isu, ya seakan-akan kita ini melakukan penyidikan itu dilaksanakan secara tidak profesional.